Audio Jungle. Ora Samanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Esther Borusilaen Wighegar. Nats renungan 14 Juni 2005 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dalam bahasa Batak Didok, di luar Honda Parawi, tang terdepak Honsa Alogri, jadi pasobuhaima nama dibuan mahai motok. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Esther Borusilaen. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan tidaklah pandang bulu. Orang Kristen juga akan menghadapi badai kehidupan. Renungan hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan Rasul Paulus ke Roma yang di tengah perjalanan mengalami krisis, yaitu kapal yang ditumpanginya kandas atau karam. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Hal-hal keliru yang sering dilakukan dalam krisis. Yang pertama, membiarkan diri diombang-ambingkan. Para pelaut membiarkan kapal kami terombang-ambing. Seringkali kita membiarkan diri kita terombang-ambing oleh persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan tersebut menghantam kita ke sana kemari. Kedua, membuang hal-hal penting dalam hidup kita. Sama halnya ketika krisis datang, maka kita pun mulai membuang berbagai hal dalam hidup kita. Para pelaut membuang muatan, lalu alat-alat kapal, lalu gandum, dan akhirnya
mereka membuang diri mereka sendiri. Ketiga, putus asa. Dalam krisis yang berat, pada akhirnya kita sampai kepada titik putus asa dan kehilangan harapan. Para pelaut berada dalam kegelapan total selama 14 hari dalam sebuah kapal kecil di tengah laut Mediterania, dihempaskan kian kemari oleh badai sampai mereka membuang segala sesuatu dan menjadi putus harapan. Inilah yang dialami jika berada dalam keadaan sulit untuk jangka waktu yang lama. Nah, kemudian reaksi yang seharusnya kita miliki dalam menghadapi suasana krisis. Yang pertama, tetap tenang. Paulus tidaklah gentar, tidak kecil hati. Ia memiliki keberanian dalam krisis ini. Reaksi pelaut yang putus asa, kecil hati memang adalah respon alamiah kita dalam menghadapi sebuah krisis. Tetapi seharusnya tidak boleh demikian. Semua orang dapat menjadi orang Kristen kalau semuanya berjalan lancar, bila semua doa dikabulkan, dan bila kita berada dalam keadaan sehat, dan juga bila pendapatan kita meningkat. Mudah menjadi orang Kristen pada saat-saat seperti itu. Namun ketika ujian iman datang, kita biasanya tergoda untuk putus asa, terombang-ambing, dan membuang hal-hal penting dalam kehidupan kita. Karakter itu bukan dibuat saat krisis. Karakter terbentuk dari hari ke hari lewat perkara-perkara biasa dalam kehidupan. Karakter terungkap dalam sebuah krisis. Karakter tersingkap saat kapal dihantam badai dan ada situasi mengancam kita. Dalam keadaan krisis, karakter kita akan nampak apakah kita kacau atau panik, ataukah kita tetap tenang. Bisa dibaca nanti dalam Mazmur 125 ayat 1. Yang kedua, percaya ada hadirat Allah. Badai tidak akan pernah menyembunyikan diri kita dari Allah. Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Wajah Allah memang tidak kita lihat, namun Allah melihat diri kita. Mungkin kita mengira Dia sangat jauh, namun sesungguhnya Dia sedang mengamati diri kita dan beserta kita. Dalam badai yang dialami oleh Paulus, Allah mengutus seorang malaikat datang kepada Paulus. Ingatlah janji Allah. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa Allah punya tujuan. Kisah Para Rasul 27, apakah maksud kalimat ini jika dihubungkan dengan badai yang sedang dialami? Misalnya kita sedang mengalami suatu badai, suatu krisis, seolah-olah Allah mengatakan seperti ini. Dalam hal Paulus di dalam kapal yang karam, aku memiliki rencana dalam hidupmu. Rencanaku adalah supaya engkau pergi ke Roma. Engkau berada dalam kapal ini dalam rangka mencapai tujuanku, agar engkau memberitakan Injil di istana Kaisar. Krisis ini tidak akan menghalangi tujuanku. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah tujuan utama Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah lebih besar dari situasi apapun yang kita alami. Allah memiliki rencana yang melampaui persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, janganlah berfokus pada masalah, tetapi fokuslah kepada tujuan hidup kita. Mari kita hadapi setiap badai kehidupan dengan reaksi yang benar. Tetap tenang, percaya bahwa ada hadirat Allah dalam semua situasi, dan menyadari bahwa Allah punya tujuan di balik semua krisis yang kita hadapi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Berkat firman yang baru kami dengar di hari ini, kami pun hendaknya dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi dalam hidup kami dapat menjadi orang yang tenang, percaya akan hadirat Tuhan, dan menyadari bahwa dalam krisis yang terjadi tersebut Allah punya tujuan khusus bagi kami, sehingga kami pun dapat melewatinya dengan baik
dengan tenang. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan juga anak-anak kami yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terkhusus pada hari ini juga kami membawakan saudara kami Amang Togar Siregar yang saat ini telah dipindahkan pengobatannya ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif lagi. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkaulah yang pimpin proses pengobatan tersebut. Mampukan para tim medis yang menanganinya agar setiap tindakan atau pengobatan yang dilakukan adalah yang terbaik dan tepat bagi kesembuhan Amang Togar Siregar. Demikian juga buat Inang dan anak-anak yang mendampingi setiap proses pengobatan ini. Berikan mereka kesehatan dan kesabaran, dan hanya berserah dan berpengharapan kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.